Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zara Barokah dengan NIM akhir 1114. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Intermittent Microwave and Convective Drying of Parsley. Yang pertama itu ada pendahuluan. Uh, Hybrid drying yang mengombinasikan beberapa metode konveksi dan gelombang mikro mampu meningkatkan efektivitas proses pengeringan baik dari aspek kinetika maupun kualitas produk pangan. Bahwa peningkatan intermittent bekerja pada kondisi tidak stabil dengan perubahan parameter proses secara berkala, sehingga dapat meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan kerusakan mutu bahan selama pengeringan. Parsley merupakan komoditas bernilai dengan kandungan bioaktif vitamin C dan E, polifenol karotenoid yang berperan sebagai antioksidan sehingga diperlukan metode pengeringan yang mampu menjaga kualitas nutrisinya. Gelombang mikro dipilih karena mampu memberikan pemanasan volumetrik secara tepat dan cepat sehingga perpindahan uap air berlangsung lebih efisien dan kerusakan termal pada senyawa sensitif seperti vitamin C dapat dibenarkan. Hal ini menjadikan teknologi microwave lebih sesuai untuk bahan hortikultura yang mudah mengalami degradasi nutrisi akibat panas selama pengeringan udara panas biasa. Untuk tujuan penelitian ini itu untuk mengevaluasi pengaruh intermittent microwave convective drying terhadap waktu pengeringan, konsumsi energi dan kualitas parsley seperti warna, aktivitas air, retensi vitamin C, penyusutan, serta kemampuan rehidrasi. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini ada dryer menggunakan udara panas dan microwave 2,45 GHz dan max 500 watt. Terus kemudian ada pyrometer yang berfungsi untuk monitoring suhu bahan. Selanjutnya ada electricity meter yang digunakan untuk mengetahui konsumsi energi yang digunakan. Colorimeter digunakan untuk analisis warna. Lab Mr. AW digunakan untuk pengukuran aktivitas air dan software VG digunakan untuk menganalisis penyusutan radial. Dan untuk bahan yang digunakan yaitu adalah parsley akar segar atau Petroselinum crispum. Untuk metodenya, tahap yang pertama itu ada persiapan sampel. Nah, di preparasi sampel ini parsley akar segar itu dicuci, kemudian dipotong menjadi irisan berbentuk silinder dengan ukuran yang sama dengan diameter 32 mm dan tebal 5 mm. Selanjutnya, kadar air awal itu sampel diukur menggunakan moisture analyzer untuk mendapatkan nilai kadar air sebesar 0,84 kg per kilogram berat bersih. Kemudian tahap selanjutnya itu penyiapan alat pengering. Hybrid dryer diatur sesuai parameter yang dibutuhkan. Parameter yang digunakan itu menggunakan suhu udara dengan suhu 30 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, atau 50 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian daya microwave yang digunakan itu dari 100 watt, 300 watt, hingga 500 watt. Kemudian kecepatan udara itu dijaga 0,4 meter per second secara konstan. Kemudian sistem kontrol on-off microwave-nya itu disesuaikan dengan program pengeringan intermittent. Kemudian itu ada proses pengeringan. Sampel diletakkan pada ruang pengering dan dilakukan pengeringan sesuai 8 program, yaitu CF30, CF50, CFMW30, CFMW50, dan IT1 sampai IT4. Kemudian pengeringan dihentikan ketika kadar air mencapai 0,1 kg per kilogram berat dasar. Setiap perlakuan dilakukan 3 kali atau triplo untuk memastikan keakuratan data. Tahap yang keempat yaitu pengukuran kinetika pengeringan. Selama proses dilakukan pencatatan secara berkala untuk memperoleh rasio kelembapan atau FR, drying rate atau DR, total drying time atau DT. Konsumsi energi diukur menggunakan electricity meter, kemudian dihitung nilai energi konsumsinya atau EC. Yang kelima itu ada pengujian mutu produk kering. Nah, setelah pengeringan selesai dilakukan, ini dilakukan analisis kualitas. Kualitas yang diuji itu meliputi perubahan warna total yang diuji menggunakan colorimeter, terus ada aktivitas air atau AW yang menggunakan lab Mr. AW, kemudian ada retensi vitamin C menggunakan metode spektrofotometrik, kemudian juga ada penyusutan radial yang dianalisis menggunakan software Fuji. Kapasitas rehidrasi diuji dengan cara merendam sampel dalam air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit tanpa pengadukan, kemudian ditimbang kembali. Kemudian untuk analisis datanya ini seluruh parameter yang sudah diuji tadi kemudian dibandingkan antar metode untuk menentukan proses pengeringan yang terbaik, yang paling efisien, yang memberikan mutu terbaik untuk akar parsley tersebut. Untuk hasil dan pembahasannya di sini ada pembahasan yang pertama itu kita membahas tentang kelembapan dan ada DR-nya dengan berbagai macam perlakuan tadi. Oleh hasil metode konvektif atau CF30 dan CF50 itu memiliki proses pengeringan paling lama karena hanya mengandalkan perpindahan panas dari udara panas menuju bahan sehingga laju pengeringannya itu rendah dan energi konsumsinya itu paling banyak atau paling tinggi. Kemudian itu ada pengeringan konvektif microwave atau CFMW30 dan CFMW50. Metode ini mampu mempercepat waktu pengeringan sehingga 95% lebih cepat dibandingkan metode konvektif tadi karena panas diberikan secara volumetrik oleh gelombang mikro
yang mampu mempercepat difusi air ke permukaan bahan. Selanjutnya ini ada intermittent drying atau IT. Nah, di intermittent drying ini kita menggunakan 4 pelakuan yaitu dari IT1 sampai IT4. Di sini hasilnya itu IT1 sampai IT4 itu memberikan percepatan waktu pengeringan yang signifikan yaitu sekitar 82 sampai 86%, lebih cepat dibandingkan metode konvektif, meskipun laju pengeringan sedikit lebih rendah daripada CFMW akibat adanya siklus off. Konsumsi energi untuk metode intermittent drying atau IT ini lebih rendah dibandingkan metode konvektif atau CF karena gelombang mikro tidak bekerja terus-menerus sehingga total energi yang digunakan selama proses lebih hemat dan efisien. Selanjutnya ini ada pembahasan mengenai warna dan kadar AW-nya. Berdasarkan gambar diagram batang di samping ini, perlakuan CF30 menunjukkan perubahan warna terbesar karena pengeringan berlangsung sangat lama sehingga meningkatkan kerusakan pigmen akibat reaksi kimia dan termal selama pemanasan udara. Karena kita ketahui sendiri ya uh, kalau bahan itu terkena reaksi kimia dan termal itu akan mengalami kerusakan pigmennya. Nah, selanjutnya ini perlakuan CFMW menghasilkan perubahan warna lebih rendah dibandingkan CF dan sebagian IT karena proses yang lebih cepat mengurangi durasi kerusakan termal pada pigmen warna. Hal ini menunjukkan pentingnya pengendalian waktu dalam menjaga mutu visual produk kering. Selanjutnya, seluruh sampel setelah pengeringan memiliki nilai AW dibanding di bawah 0,4 yang menunjukkan bahwa produk sudah stabil secara mikrobiologis, aman untuk penyimpanan, dan reaksi kimia perusak kualitas seperti Maillard dan oksidasi dapat sangat diminimalkan. Karena pada AW di bawah 0,4 mikroorganisme itu tidak dapat tumbuh, jadi aman untuk produk sehingga produk itu bisa disimpan lebih lama seperti itu. Selanjutnya ini ada pembahasan mengenai asam ascorbat dan vitamin C atau vitamin C dan RS atau rehydration capacity. Di sini retensi vitamin C-nya itu terendah diamati pada CFMB50, karena paparan panas tinggi dan gelombang mikro yang bekerja terus-menerus itu cenderung mempercepat degradasi vitamin yang sensitif terhadap panas dan oksidasi. Kemudian metode intermittent 1 sampai 4 itu memberikan retensi vitamin C yang lebih tinggi yaitu sekitar 54 sampai 93%, di mana IT3 itu memiliki IT3 itu adalah perlakuan terbaik karena daya MW lebih tinggi dikombinasikan dengan waktu off yang cukup sehingga memberikan efek pemanasan lebih terkontrol. Penyusutan atau radial shrinkage pada sampel metode IT sedikit lebih besar dibandingkan metode CF atau konveksi akibat pemanasan berulang yang memicu kolaps jaringan, tetapi masih dalam batas yang dapat diterima untuk mutu fisik produk. Kapasitas rehidrasi terbaik dihasilkan pada IT menunjukkan struktur pori yang lebih terbuka dan kemampuan menyerap air kembali jauh lebih baik, sehingga lebih unggul sebagai produk kering yang akan dikonsumsi setelah direhidrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, metode pengeringan intermittent microwave konvektif itu terbukti mampu memberikan kinerja terbaik dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi proses dan kualitas produk. Penggunaan microwave secara berselang atau bertahap itu terbukti mampu mempercepat waktu pengeringan hingga sekitar 86% serta meningkatkan laju pengeringan dibandingkan konveksi biasa. Juga mampu menurunkan konsumsi energi karena durasi proses yang lebih singkat. Selain itu, kualitas parsley kering yang dihasilkan menunjukkan retensi vitamin C yang lebih tinggi, perubahan warna lebih kecil, aktivitas AW yang lebih rendah, serta kemampuan rehidrasi lebih baik dibandingkan pengeringan konvektif maupun konveksi microwave kontinu. Dengan demikian, pengeringan intermittent itu dapat direkomendasikan sebagai metode yang lebih efektif untuk mempertahankan mutu nutrisi dan fisik parsley sambil tetap memberikan efisiensi penggunaan energi dalam proses pengeringan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.